Selamat pagi saudara-saudara, selamat berjumpa kembali dalam acara doa Sabtu pagi. Saat ini saya mengajak saudara-saudara menyiapkan bacaan kita dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-20, ayat 27 dan 28. Bagian dari cerita Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini kami dapat berdoa bersama-sama, saling menopang di dalam pengharapan kami kepada Tuhan. Dan kami ingin mendasari doa Sabtu pagi ini dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus supaya kami dapat menerima firman Tuhan dengan baik dan kami dapat belajar dari firman-Mu itu untuk kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon pertolongan Roh Kudus. Amin. Yohanes 20 ayat 27 dan 28. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, siapakah di antara murid-murid Tuhan Yesus yang menjadi idola saudara? Petrus atau mungkin Yohanes? Begitu banyak orang yang bernama Yohanes. Tetapi sedikit sekali orang yang mengidolakan Thomas. Mungkin Thomas dianggap sebagai tokoh yang peragu karena dia belum yakin bahwa Yesus bangkit sebelum ia mencucukkan tangannya di bekas luka Tuhan Yesus Kristus. Dan saudara-saudara, terhadap sikap Thomas yang demikian ini, kita melihat bagaimana Yesus menyikapinya. Yesus tidak mencelanya atau merendahkan, tetapi dengan cinta kasih, Yesus kemudian berkata kepada Thomas. Saya membayangkan Thomas dipegang pundaknya oleh Tuhan Yesus dan dengan lembut Tuhan Yesus mengatakan, "Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan engkau tidak percaya lagi. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Saudara-saudara, di sini Yesus ingin mengatakan bahwa ia tahu Thomas sedang mengalami keraguan atas kebangkitannya. Tetapi kata-kata Yesus yang lembut, kata-kata Yesus yang tenang membuat Thomas menjadi kuat kembali, menjadi yakin bahwa Yesus sungguh-sungguh sudah bangkit. Dan kemudian dia tersungkur dan berkata kepada Tuhan Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Thomas mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Sikap keraguan Thomas yang tidak mudah percaya apa yang dikatakan murid-murid Yesus lainnya tidak bisa dikatakan sebagai kelemahan imannya. Saudara-saudara, Injil Yohanes mencatat kejujuran Thomas. Ketika Yesus berkata kepada muridnya bahwa ia akan pergi menyediakan tempat bagi orang percaya, Thomas mengakui ketidakmengertiannya dan kemudian bertanya kepada Yesus dengan jujur, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Yohanes 14 ayat 5. Saudara-saudara, ia dengan jujur ketika Yesus mengatakan bahwa dia akan pergi menyediakan tempat di rumah Bapaknya. Ia tidak mengerti, dia belum paham. Thomas orang yang jujur, Thomas orang yang terbuka, mengakui keterbatasannya. Di dalam Injil Yohanes juga saudara-saudara, Thomas juga dikenal sebagai orang yang
sesungguhnya orang yang punya iman yang teguh, orang yang militan, percaya kepada Yesus. Ketika Yesus mengajak murid-muridnya ke Yudea, ke tempat di mana Lazarus berada, murid-muridnya berkata begini, Yohanes 11 ayat 8, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Di dalam kata-kata ini ada semacam kekhawatiran para murid. Kalau kita pergi ke Yudea, mungkin kita akan dilempari batu. Ada bahaya di sana mengancam kita. Kalau ada bahaya, kenapa kita mesti ke sana? Kenapa kita tidak menghindarinya? Kenapa kita tidak pergi ke tempat yang lain? Itu mungkin yang ada di dalam pikiran para murid. Saudara-saudara, tetapi apa yang dikatakan Thomas luar biasa. Yohanes 11 ayat 16. Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan Dia. Saudara-saudara, Thomas mengatakan kepada Tuhan Yesus dan kawan-kawannya, ayo kita pergi ke Yudea. Apapun akan kita hadapi, bahkan kita harus siap mati bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Bukankah ini iman yang luar biasa? Dan adakah di antara kita yang siap mati untuk Yesus? Saudara-saudara, menurut tradisi setelah kenaikan Yesus ke sorga, Thomas kemudian memberitakan Injil ke timur, ke Persia, Parsia, bahkan sampai ke India. Di sana ia mendapat penolakan dan kekerasan. Ia disiksa oleh orang-orang kafir yang marah. Luar biasa, ia disiksa, ia ditombak, dan bahkan dilemparkan ke dalam api. Sungguh-sungguh sangat kejam yang dialami oleh Thomas. Itulah Thomas dengan segala pengorbanannya. Ia setia kepada Kristus sampai ia mati. Sungguh, Thomas adalah hamba Tuhan, saksi Kristus yang setia, dan martir yang luar biasa. Saudara-saudaraku, mungkin kita sedikit menganggap enteng siapa Thomas. Tetapi sesungguhnya saudara-saudara, bukankah kita juga kadang seperti Thomas, meragukan kehadiran Kristus dalam hidup kita, khususnya ketika kita mengalami situasi yang tidak mudah, sakit berkepanjangan, usaha dan pekerjaan yang tidak lancar, atau mungkin mengalami berbagai-bagai beban kehidupan yang tidak mudah. Tetapi hari ini kita mendapat penguatan melalui kisah Thomas. Yesus berkenan datang secara pribadi dan meyakinkan Thomas yang ragu itu bahwa Tuhan ada dan hadir secara nyata di dalam hidup setiap orang ketika ia mengalami keraguan, ketika ia sedang mengalami goncangan kehidupan. Yesus yang bangkit dan hidup itu pasti juga berkenan hadir dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara-saudara. Apapun masalah dan beban kehidupan yang kita tanggung, Yesus akan menjadikan segala sesuatunya indah pada waktunya. Oleh sebab itu, marilah kita dengan sungguh mengakui sebagaimana Thomas mengakui Yesus yang hidup. Kita katakan di dalam hati kita, iman kita berteguh dan katakan, ya Tuhanku dan Allahku. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah kita yang akan menyertai kita di dalam setiap kehidupan kita yang tidak mudah. Tuhan menyertai kita, memberkati kita, dan memberikan jalan keluar untuk setiap pergumulan kita. Karena Yesus hidup dan ada bersama dengan kita. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Allah, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, tolonglah kami seperti Thomas. Kami memiliki iman yang teguh, kami memiliki militansi yang kuat bahwa Yesus adalah Allah kami. Yesus adalah Tuhan kami yang akan terus menyertai kehidupan kami. Ampunilah kami Tuhan akan kelemahan dan keterbatasan kami. Dan tolonglah kami supaya kami belajar dari Thomas, mengandalkan hidup sepenuhnya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan doa syukur kami. Amin.